Bentuknya nggak betul, Bu. Yang penuh dong, yang penuh. Belum ada suara ya. Terima kasih. Harusnya tinggi ya, kurang tinggi ya. Bentar ya. Bentar ya. Tunggu, ada suara. Udah ada suara belum, Mbak? Wih deh, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar, aku ambil buku ganjil dulu. Bentar. Sebentar. Ini posisinya harus diatur biar nggak miring-miring. Aduh, maaf ya. Bentar, sebentar. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke, sebentar. Suaranya jelas ya? Oke, suaranya jelas. Sekarang kita coba invite Lala. Sebentar. Saya minum dulu. Udah jam 8. Udah jam 8 segini. Jadi kita langsung aja ya, kita langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maafkan kalau agak berantakan ya, soalnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir di acaranya Sedekah Oksigen di Rabu Sedekah Ilmu. Kayak hidup. Kadang-kadang ada something come up gitu ya, ada apa sih, ada hal-hal tidak terduga yang muncul yang terus habis itu bikin kita harus segera beradaptasi gitu. Termasuk malam ini hostnya tuh saya jadi ngerasa hostnya mobilnya ada masalah nih, jadi belum sampai rumah di waktu yang seharusnya begitu ya. Jadi ceritanya ini host cadangan gitu, host cadangan yang badannya lagi nggak enak. Anyway, terima kasih sudah datang, terima kasih sudah bergabung. Masih dengan tema yang sama di bulan Oktober ini tentang para pemuda, pemudi yang mengguncang dunia gitu, kurang lebih begitu ya. Kita sudah bicara sama Hafiz yang penerima medali dari OSN. Kemudian kita ketemu sama Khadijah yang penghafal Quran 30 juz. Minggu lalu kita bertemu sama Lala yang pegiat literasi di Makassar gitu. Hari ini kita akan ketemu sama another Lala. Lala juga namanya, tapi beda. Kali ini dia adalah atlet renang yang baru saja kemarin di PON di Papua mendapatkan medali, salah satu medali. Cabangnya apa nanti kita ngobrol lebih lanjut gitu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan tentang acara ini. Rabu Sedekah Ilmu adalah bagian dari acaranya Sedekah Oksigen. Sedekah Oksigen itu apa? Bisa kalau teman-teman browsing Sedekah Oksigen biasanya munculnya dua. Yang satu kegiatan tanam pohon di Banyuwangi. Nah, itu bukan kita. Itu bukan kita. Kami adalah Sedekah Oksigen yang menggalang bantuan berupa tabung oksigen mulai tahun 2015 lalu. Dari situ gerakan kami kemudian jadi berbagai macam ininya. Salah satunya adalah beasiswa
yang dimulai dari tahun 2017 sampai sekarang. Di tahun ajaran ini 2021-2022 berarti ya, itu ada 26 atau 28 anak asuh di seluruh Indonesia dari SD sampai mahasiswa. Kemudian ada juga Sedan Jumat, itu adalah sedekah nasi hari Jumat yang kita mulai juga di Desember 2015 sampai sekarang. Jadi Desember nanti kita ulang tahun ke-6 ya. Nanti ulang tahun ke-6. Lagi ini ya, lagi kritis-kritisnya lah gitu. Kalau anak-anak kan umur segitu lagi kritis-kritisnya, kayak anak saya yang kedua. Lagi mengemaskan. Ya, selamat datang teman-teman yang baru datang, suami saya juga. Nah, setiap bulan si sedekah ilmu ini akan tukang jatuh, maaf ya, akan menggulirkan tema-tema yang berbeda begitu ya. Untuk bulan Oktober ini bersamaan dengan Sumpah Pemuda, kita ngobrol bareng pemuda-pemuda yang muda dan berprestasi, begitu ceritanya. Nanti di bulan November sehubungan dengan Hari Pahlawan, kita punya pahlawan-pahlawan yang selama ini mungkin nggak terlihat begitu, yang akan kita undang, kita ajak ngobrol. Karena prinsipnya apa sih? Prinsipnya semua itu adalah guru dan semua adalah murid, gitu kan ya. Dan inspirasi kita bisa dapat dari mana saja. Nggak peduli pendapatan dia berapa, nggak peduli apakah di rumahnya ada helipad atau enggak, nggak peduli asetnya dia berapa, karena pelajaran hikmah itu tersebar di mana-mana. Bukan hanya berdasarkan berapa besar asetnya atau seberapa sukses dia di mata dunia. Baik, kalau sedekah oksigen sendiri apa? Saya diingatkan sama salah seorang teman buat terus-terusan mengingatkan bahwa sedekah oksigen itu adalah sebenarnya kumpulan awalnya kumpulan ibu-ibu, sekarang berupa yayasan yang sesungguhnya tujuan utamanya adalah menjebatani antara teman-teman yang ingin membagikan donasi dengan teman-teman yang membutuhkan donasi. Jadi kami ada di antara keduanya untuk mempermudah keduanya begitu ya, supaya dananya sampai ke tempat atau mereka yang berhak begitu. Kurang lebih kayak begitu. Baik, kita mulai aja dari sebentar. Kita pakai yang mana ya? Lala pakai akun yang mana ya? Mbak Wide atau Kak Ukat, Lala pakai akun yang mana nih? Maaf. Maaf ya. Lala pakai akun yang mana? Lala boleh kirim request supaya bisa di-invite. Nabila. Oke, baiklah. Aku invite ya. Beberapa kali kita ada masalah nih berhubungan sama ini, tapi semoga lancar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay, berhasil. Hai Lala. Oh, Suaranya kedengaran semuanya? beneran. Kedengaran ya. Baiklah. Lala ini posisinya di mana? Di Jogja? Ya, di Jogja. Oke. Baik, Lala. Terima kasih sudah bersedia datang. Sebentar, ini aku atur dulu ya, kok jadi beda. Oke. Jatuh. Maaf ya Lala, hostnya ganti karena gitu deh, biasa lah ya. Namanya live, kadang suka tidak tertebak. Sebentar, jadinya nggak siap ini. Semoga dia nggak jatuh lagi. Baik, Lala, aku tahu Lala dari jadi teman-teman yang nonton nih, teman-teman yang nonton semuanya, Lala ini sebenarnya adalah anak dari salah seorang kenalan kami gitu, kenalan saya di masa sekian tahun yang lalu gitu. Wah, kenalnya waktu itu masih pada single-single begitu ya. Sekarang tahu-tahu udah
gede. Yang gede anaknya dia, yang anak saya tetap masih kecil. Soalnya terlambat. Sebentar ya. Lala, aku siap-siap dulu sebentar. Ini maaf ya kalau agak ini karena sebentar. Aku cek dulu ya, sebentar, sebentar. Di mana ya Mbak Wide? Tunggu, tunggu. Oke, sip. Oke Lala, nama lengkapnya adalah Nabila MK Umarela, gitu ya? Iya, Boleh tahu umur berapa sekarang Lala? 17 tahun. 17 tapi prestasinya udah macem-macem. Terakhir dapat apa medalinya? Kemarin di PON, alhamdulillah dapat perak. Apa? Ini cabangnya apa? Renang artistik. Renang artistik itu berarti yang apa sih yang gerak-gerak di dalam kolam renang yang pakai beginian itu? Musik, ada musiknya, ada tariannya, tapi dilakuin di dalam air. Oke oke oke, baiklah. Oke, Lala, kita mulai bulan ini kita kan memanggil semuanya pemuda nih, Lah ya. Jadi aku panggilnya Lala ya. Iya. Jangan panggil tante tapi ya, panggil manggilnya terserah lah apa ya. Mau Kak kayak apa di sini aja. Nanti kalau udah di luar disuruh bapakmu manggil apa, ikutin aja. Nah, temanya bulan ini adalah tentang pemuda gitu. Intinya kita mau lihat nih kebiasaan-kebiasaan pemuda yang punya prestasi itu kayak apa. Siapa tahu nanti kita bisa ambil. Nah, kita mulai ini ya flashback gitu ya ke belakang. Lala dari umur berapa tertarik atau berlatih berenang? Aku mulai dari kecil itu aku suka renang, tante. Aku panggil tante nggak apa-apa ya? Jangan tante, aduh. Jadi kelihatan banget, aduh tolong. Iya. Oke, dari kecil itu udah suka renang. Suka renang, diajak mama papa buat itu. Dari kecil tuh dari umur berapa lah? Mungkin dari umur 3 tahun suka main di air, karena kan papa Hmm. ke pantai kan tante, jadi sering Ha-ha. pantai. Sorry lah, apa suaranya kok putus-putus ya? Halo? Teman-teman yang lain suaranya putus-putus nggak sih? Ini suaranya kok agak putus-putus di aku. Atau Kedengeran, jangan-jangan putus-putusnya cuman bagian tante nih kayaknya, kalau di sini. kedengeran nggak tante? Kedengeran, kedengeran. Oke. Lain kali kalau apa namanya narasumber tolong dikasih tahu dulu ya, jangan manggil tante. Anyway, itulah makanya kenapa hostnya bukan saya harusnya malam ini gitu, karena tahu ini bakal terjadi nih kayak begini. Baiklah, dari umur 3 tahun udah suka berenang. Ya. Terus Terus itu latihannya. renang biasa itu tante awalnya, jadi renang lintasan. Kayak, iya renang lintasan seperti biasa. Terus suatu hari di tahun 2012 itu aku selesai latihan lintasan, aku ngeliat di latihan untuk PON Riau. Oke, 2012 itu Lala umur Umur berapa berarti? 8, 6, iya, umur 8. 8 tahunan, kurang lebih 8 tahun. Jadi habis latihan berenang, terus habis itu lihat ada tim yang lagi latihan. Karena Terus? tuh suka musik tante, suka musik, suka nari, suka renang, terus ngelihat kayak ada olahraga campuran antara hal-hal yang aku ikut. Kok putus sih, Nak? Halo Iya tante, kan, ketahuan banget. Putus. Mbak masih Wide, Mbak Wide putus-putus nggak ya? Kok di aku putus-putus ya? halo, kedengeran nggak tante? Kedengeran, tapi mungkin apa Lala pakai ini nggak, pakai earphone nggak? Enggak, mau aku coba pakai earphone. Enggak, mungkin agak lebih maju aja kali ya, deket sama si apa handphone atau apa yang Oke. dipakai. Oke. Jadi 8 tahun terus habis itu lihat ada latihan yang gabung-gabung gitu ceritanya. Tapi itu umur 8 tahun loh ya, 8 tahun. Terus what did you do? Terus habis itu aku bilang sama papa aku pengen coba. Akhirnya aku mulai coba itu. Nah, aku kenal namanya sebagai renang indah. Dulu namanya renang indah. Jadi umur 8 tahun Lala
berinisiatif bilang bahwa kayaknya aku pengen nyoba gitu? Iya, pengen nyoba. Awalnya cuma pengen nyoba aja. Hahaha. Nyoba itu terus langsung apa? Ada klubnya atau gimana? Ada klubnya. Aku juga Mhm. satu klub di Renang Indah di Jogja. Mhm. Aku latihan dan tahun 2015-an itu 2015 Mhm. aku memutuskan untuk fokus di renang. Jadi 3 tahun setelah belajar, Kurang lebih setelah pertama kurang lebih 3 tahun ya, setelah pertama kali kenal sama yang namanya renang indah itu, terus 3 tahun baru memutuskan untuk total, apa istilahnya tadi, fokus gitu ya, jadi ya atlet. kan? Oke. Ya hilang lagi loh, serius, putus-putus loh. Putus-putus banget ya tante suaranya. Mhm, mhm. Gini coba, biasanya ini bisa diselesaikan dengan Lala, ini dulu, Lala silang dulu itu apa namanya, keluar dulu, terus nanti aku invite lagi. Oke, Oke, siap. coba ini ya. Ya. Baiklah, because life is not perfect, ya kan? Jadi nggak apa-apa. Namanya juga cari ilmu, ya kan? Jadi apa namanya, ada banyak hambatannya, insya Allah nanti jadi jalan pahala. Padahal itu buat nyamarin diri sendiri. Oh, oke. Hai Ici Kiwir berbagi, selamat datang, sudah join, terima kasih sudah join di acara kami. Ini salah satu partner sinerginya Sedekah Oksigen nih, Ici Kiwir berbagi. Kemudian juga ada apa ini DHND MNC, putus-putusnya banget ya, tunggu sebentar. Putus-putus ya? Iya, sebentar. Tunggu lagi, tunggu, belum, sebentar. Kirim request ya kalau udah siap ya Lala. Anyway, jadi Sedekah Oksigen ini ceritanya adalah satu komunitas yang tujuannya adalah mempermudah semua orang dalam usaha dia mau butuh bantuan atau mau membantu. Ini bapaknya Lala ikut-ikut, bapaknya Lala ikut-ikut. Iya lama banget lah, ketemu cuma sebentar di situ. Oke, nanti jadi bahas yang enggak. Tunggu ya Halo Lala, Tante. sebentar. Sebentar, ini nggak tahu putus-putusnya di siapa nih, sebentar. Tunggu. Kita undang satu lagi. Oh ya nggak bisa dong. Nggak bisa, sebentar. Sekarang saya nggak bisa. Maafkan ya. Ada. Coba, suaranya kedengeran nggak? Kedengeran Tante. Kedengeran. Ini suaranya agak beda sekarang. Semoga yang ini Ya, lancar. Oke, oke. setelah 3 tahun, ya, kemudian Ya, memutuskan untuk fokus. Coba sebelum memutuskan untuk fokus, itu latihan seminggu berapa kali? seminggu mungkin hanya sekitar 3 kali. Mhm. Yang waktu Tapi, sesudah fokus? nah, saat aku bilang ke mama papa, oke aku mau fokus di Renang Indah Tante. Terus Mhm. mama ngingetin aku, mama tuh, oke, prosesnya nggak akan mudah dan aku perlu ngelakuin banyak hal untuk sampai apa yang aku mau. Mhm. Jadi di situ waktu aku mulai memilih, oke aku mau fokus, aku mulai latihan balet, Mhm. gimnastik, terus musik juga, Mhm. olah tubuh, kontemporer, pokoknya yang berkaitan sama renang indah ya Tante, yang faktor-faktor pendukung di luar airnya. Mhm. Waktu pertama kali bilang mau fokus nih, Lala, kebayangnya apa? Maksudnya, eh, tujuannya apa sih? Niatnya apa awalnya? Fokus itu niatnya apa? Niatnya aku pengen, aku pertama pasti pikirannya pengen jadi atlet gitu ya Tante, pengen jadi seorang yang bergelut di dunia olahraga. Mhm. Tapi
mungkin karena waktu itu aku masih kecil dan aku cuma tahu atlet itu kerjaannya latihan terus tanding. Mungkin aku pengennya tuh kayak wah lihat karena sekali ikut kompetisi terus kayak seru pengen ikut lagi. Makanya nggak kebayangnya adalah itu kan kecil ya, maksudnya 8 tambah 3 kan umurnya kira 11 tahun gitu ya kan, masih kecil. Jadi bayangannya dia waktu itu, waktu memutuskan bilang aku mau fokus dia mah ini gitu, jadi atlet gitu. Itu karena apa? Karena bayangannya atlet itu kayaknya mungkin enak. seru, iya karena seru banyak temennya, terus main gitu. Oh, bayangannya itu ya. Iya, pasti kayak gitu dulu bayangannya. Jadi nggak ada bayangan kayaknya seru nih dapat medali, menang atau jalan-jalan ke luar negeri itu kebayang juga nggak? Kebayang banget Tante. Oke. Jadi Soalnya dari awal, kalau soalnya, itu ya Tante, waktu tahun 2015 itu aku pergi ke 2 negara yang berbeda dalam setahun, terus ikut banyak banget kompetisi. Jadi aku kira bakal wah seru nih bisa jalan-jalan, bisa seru-seru gitu. Waktu itu pikirannya gitu. waktu itu pikirannya begitu. Apakah berbeda sekarang? Cukup berbeda sekarang. Bedanya apa? Bedanya apa? Mungkin sekarang kalau aku tarik ulur lagi ya Tante, waktu itu aku masih ada di badan anak kecil gitu Tante. Aku belum puber waktu itu. Dan semuanya berubah setelah aku puber. Jadi itu benar-benar kalau bisa dibilang fase turun aku itu waktu aku puber. Jadi performa aku turun banget. Terus dulu aku nggak ada kebayangan tuh aku harus beradaptasi lagi dengan badanku yang baru gitu Tante. Jadi ada cukup perubahan yang signifikan begitu. Sangat signifikan. Contohnya apa, Kak? Badan paling kerasa badan. Kalau buat aku badan tuh kerasa jadi lebih berat, jadi nggak bisa gerak dengan sefleksibel sebelumnya. Terus iya lebih ke badan dan emosi sih Tante rasanya perubahan yang sangat berbeda. Okay, so how did you handle that? Waktu pertama kali aware bahwa, aduh kok badan gue ternyata gini, apakah terus habis itu kepikir buat, udah deh, ganti bidang atau gimana gitu? Mungkin dulu pernah kepikiran kayak, kok gini ya, kok aku udah bisa naik, tapi kok aku turun lagi gitu ya Tante. Tapi waktu itu alhamdulillahnya orang-orang di sekitar aku ada buat oke, ini emang ada fase yang aku harus turun. Dan mereka bilang kayak itu momen gitu Tante, enggak. Kalau aku berhenti sekarang, artinya aku kayak udah nyanyain waktu yang udah pernah aku sebelumnya. Terus aku juga dibantu sama psikolog juga Tante. Jadi buat bantu aku ngontrol emosi, bantu aku untuk ngelewatin fase-fase waktu aku turun. Berapa lama jadinya fase apa sebutannya transisi lah ya gitu. Fase transisi dari badan anak ke jadi badan dewasa. Dari 2017 akhir sampai 2018 tahun sampai setahun setengah. Jadi selain fisik juga secara emosi juga terasa ada perubahan. Contohnya gimana? Maksudnya sebelumnya gimana, terus pada masa itu gimana? Dulu yang aku lihat dulu waktu sebelum aku puber, kalau aku nggak bisa ngelakuin satu hal teknik gitu ya Tante, aku bilang kayak oke bisa aku coba lagi. Tapi waktu aku puber aku gampang banget kayak kok nggak bisa sih gitu aja. Kayak kok gitu doang nggak bisa, kayak lebih cepat kepancing emosinya buat marah. Jadi itu memang real ya, maksudnya dalam kondisi yang tidak penuh tekanan kayak nggak jadi atlet begitu kan ya, itu kan kita aware ya sama ada perubahan emosi, ada perubahan fisik begitu ya. Tapi dalam kondisi yang banyak tekanan dalam konteks kan disiplinnya ada segala macam gitu, lebih terasa ya jadinya ya. Terasa banget Tante. Tapi nggak pernah kepikir buat quit. Alhamdulillah nggak ada yang kayak oke aku mau keluar gitu. Enggak. Apa the lowest part selama ini buat Lala? Waktu aku dua kali apa ya? 2 atau 3 kali berturut-turut selama kompetisi itu nggak bisa menampilkan yang terbaik kan. Selalu kayak
setiap aku nonton ulang videonya kok kayak gitu sih. Padahal Oh. sebelum-sebelumnya aku bisa jauh lebih baik. Karena di 2015 kan aku sempat ke Australia, Tante. Mhm. Di situ aku alhamdulillah dapat emas. Terus Hmm. 2016 aku PON, alhamdulillah dapat emas. Dan 2017 itu aku mulai ngerasa aku mulai turun, mulai berubah semua badan, mulai perubahan-perubahan itu aku rasain. Jadi Mhm. benar-benar terasa bedanya, Tante. Dan itu dua lomba yang Lala ngerasa nggak optimal itu terjadi semua di masa transisi itu. Di tahun 2017 dan 2018. Apa yang Lala lakuin? Adepit kan, ya kalau udah lewat kita bisa bilang ya kan semua orang ngalami ya fase down kan gitu ya. Itu kan Ya, kalau udah lewat ya kan, gampang ngomongnya kalau udah lewat. Tapi pada waktu itu apa yang Lala lakuin gitu? Maksudnya sekeliling Lala mungkin udah lakuin sesuatu ya, papa mama mungkin ngelakuin sesuatu, tapi you yourself gitu, itu apa yang Lala lakuin waktu itu? aku untuk coba mikir itu proses, Tante. Itu proses yang harus aku lewatin, yang perlu aku lewatin kalau aku mau menjadi lebih baik. Karena uh, aku percaya waktu aku turun itu mungkin aku lagi memang butuh turun untuk aku bisa lebih naik lagi. Jadi waktu itu aku nggak ingat detailnya ya, Tante. Aku mikirnya apa waktu itu, tapi yang paling aku ingat 2018 itu aku belajar kayak oke, mungkin aku setahun belakangan ini nggak bisa ngelakuin yang terbaik, nggak bisa menampilkan yang terbaik terutama saat kompetisi. Tapi oke, ini udah lewat, jadi sekarang aku perlu untuk fokus untuk selanjutnya aku mau naik atau mau turun lagi nih, aku mikirnya gitu. So, dari aku pribadi nih, aku catat dua hal. Pertama, Lala bisa bikin evaluasi terhadap diri sendiri gitu ya, bahwa aku nggak optimal nih gitu. Eh, Gimana prosesnya untuk umur segitu loh ya? Ini umur segitu nih ngomongin ya. Kalau orang dewasa kan emang harusnya udah bisa ya. Walaupun ada orang dewasa yang nggak bisa gitu. Tapi umur segitu, Lala berhasil melakukan self evaluation itu gimana ceritanya? Prosesnya gimana? Yang paling aku rasa yang paling berpengaruh itu orang-orang sekitar aku sih, Tante, yang banyak sekali membantu aku untuk bisa ngelewatin fase sulit itu. Mama, papa, pelatih, teman-teman juga, uh, psikolog juga sangat membantu sih. Kayaknya tadi ada psikolog aku nonton itu, Tante. Oh, siapa? Miss Kumi, namanya Miss Kumala. Nggak tahu ya masih nonton. Hai Miss Kumi. Itu yang mendampingi aku Alam. sampai sekarang, Tante. Oh iya. Hai kakak psikolog. Aduh, tolong jangan panggil tante juga nih psikolognya ya. Tolong. Tolong. Sesama psikolog jangan panggil. Kan syaratnya kalau psikolog tuh harusnya manggilnya mas sama mbak. Ya kan? Syarat itu bang. Oke, jadi memang maksudnya itu terlalu mulus aja gitu ya, tanpa ya ada down-nya gitu, Ada tapi kayak, nangis-nangisnya, ada takutnya, oh ada, sempat pakai ada nangis-nangisnya? Tante, nangis muntah, semuanya ada, udah pernah. Nangisnya pas apa? Waktu paling terasa itu waktu di 2000, waktu mulai mau fokus sih, Tante. Kalau nangis-nangisnya paling parah itu, paling Awal-awal sering fokus. nangisnya. Iya, karena aku nggak suka banget gimnastik kan, Tante. Dulu kayak split diinjek, terus kayak gini. Dan aku perlu untuk bisa fleksibel kalau aku mau jadi atlet renang artistik. Jadi waktu itu aku pernah sembunyi karena pelatih gimnastik itu datang ke rumah dan aku nggak mau latihan, aku nggak mau nangis lagi kesakitan. Aku kunci pintu di kamar. Ya, udah Oh aku my nggak mau God. latihan itu, Tante. Berapa lama berhasil menghindar dari pelatihnya? Aduh, kayak nggak nyampe setengah, nggak nyampe 10 menit udah keluar keluar dari Ya, kamar. iya jelas lah. Gimana sih ya? Tetap yang gede kan lebih jago ya kalau urusan begituan. So, apa namanya, kalau Lala Lala sendiri nih ngelihat perjalanannya gitu ya, ngelihat perjalanannya, menurut Lala eh, dari naik turun sampai sekarang ya umur 17 yang tentu lebih apa sih, lebih lebih aware lah sama perjalanan sama pengalaman yang ini begitu ya. Ada nggak sih titik yang menurut Lala, nih titik ini nih signifikan nih yang membawa aku sampai di sini? Titik yang mana, Lala? Hmm,
mungkin semuanya ada ini ya masing-masing ya tante, ada hikmahnya masing-masing. Karena aku yang kayak tadi yang bilang, aku coba selalu berusaha dan orang-orang sekitar aku selalu ngingetin untuk mengambil semua hikmah dari kejadian yang udah aku lewatin. Tapi mungkin yang bisa ngerasa mulai naik atau yang membantu aku sampai titik ini di tahun 2019 sih tante. Apa itu kejadiannya? Waktu prapon itu aku ngerasa udah, karena 2018 kan aku turun ya tante. Itu 2019 aku ngerasa kekuatan itu naik lagi dan semakin naik, alhamdulillah semakin naik. Jadi, sorry putus Kak, merasa apa? 2019 merasa? Aku waktu itu kan ada prapon tante. Nah di prapon itu alhamdulillah aku dapet hasil yang sesuai yang di luar ekspektasi sebenarnya, karena 2018 aku sempat turun dan saat aku ngelihat ulang video itu ternyata kayak ternyata perjalanan sebelumnya itu membuat hasil yang diinginkan. Jadi setelah apa sih kayak proses awal yang relatif mudah gitu ya, terus tiba-tiba ngedrop begitu kan, sampai titik di 2019 tiba-tiba ada apa sih momen bounce back gitu yang menurut Ala, oh ini sebentar ya sih dapat kiriman teh. Makasih. Nah, apa namanya? Terus di situ Lala ngerasa bahwa oh ini worth it lah, ini layak untuk dilanjutkan begitu. Mungkin karena aku udah ada di waktu di 2019 aku udah di umur 15 tahun ya tante, jadi lebih paham. Karena sebelumnya aku ngerasa kayak aku ya latihan karena aku mau tanding, aku latihan karena aku nggak ngerasain deg-degannya, aku nggak ngerasain nervous ya mau tanding gimana gitu, kayak deg-degan tapi nggak yang kayak sekarang kayak aku harus ini, aku perlu ini, tapi cuma mungkin karena masih kecil ya tante, jadi belum terlalu paham apa itu arti nervous. Nah 2017 itu mulai ngerasa gini rasanya nervous, gini rasanya demam panggung gitu, rasanya deg-degan gitu tante. Nggak kebayang sih sebenarnya. Baik, nanti kita ngobrol lagi. Sekarang aku mau ingetin dulu. Nanti di akhir di akhir acara ini akan ada 2 orang yang mendapatkan hadiah dari sponsornya Serga Oksigen, yaitu 2 paket buku. 2 orang yang mendapatkan hadiah adalah 2 orang penanya yang dinilai paling menarik oleh narasumber. Jadi nanti Lala pilih 2 pertanyaan yang kira-kira paling menarik. Tapi jangan lupa pertanyaannya tolong kalau mau diketik di icon tanda tanya tuh di bawah sebelah kanan. Jangan di komen ya, karena kalau di komen nanti bisa hilang, nanti nggak kebaca. 2 pertanyaan yang paling menarik. Oke, kurang lebih begitu. Ini udah ada tapi kita lanjutin dulu. Nah, selama fokus itu tadi, terus tadi kita putus. Jadi setelah memutuskan fokus, seminggu latihan berapa banyak Lala? Mungkin sekitar sebenarnya kalau nggak salah itu sama tante sama sebelumnya, cuman tambahan di luar kolamnya itu jauh lebih banyak dan lebih padat dari sebelumnya. Yang balet, gimnastik dan lain-lain itu kan ya? Iya. Terus gimana sama sekolahnya? Aku kebetulan homeschooling tante. Homeschooling dari kecil? Dari kecil. Jadi sampai sekarang Lala belum pernah ngerasain sekolah formal? Dulu sempat 3 waktu SD, tapi itu pun cuma sebentar tante. Jadi waktu itu cuma ngerasain 2 tahun, 2 sampai 3 tahun, hampir 3 tahun waktu SD. SD jadi kelas 1, 2, 3 begitu kurang lebih? Iya. Jadi pernah masuk dalam sistem pendidikan yang formal begitu ya, terus habis itu memutuskan untuk homeschooling ini. Kalau misalnya salah penyebutan, saya minta maaf karena saya nggak terlalu banyak tahu tentang homeschooling gitu. Nah, Lala tentunya waktu masih kecil banget gitu, tapi pernah nggak sih ngobrol gitu sama papa sama mama tentang kenapa memutuskan keluar dari sistem pendidikan yang formal? Karena mama papa pengen aku lebih bisa explore hal-hal di luar sekolah, dan aku yakin tante tahu kan papa modelannya kayak gimana belajarnya tante. Papa pasti nonton ini. Tadi dia udah manggil-manggil.
Ya Gimana jadi gimana? Mhm. papa mama lebih suka ngajarin langsung di tempatnya tante, kayak kita ke sungai kita belajar di sungai, kita ke gunung kita belajar Mhm. di gunung. Terus mama Mhm. papa memberi aku ruang untuk bisa eksplor sama hal-hal yang aku suka, lebih ke kasih aku ruang gitu kan. Kayak contohnya Mhm. aku lagi suka belajar bahasa asing tante, jadi aku lagi belajar beberapa bahasa asing. Mhm. Dan mungkin kalau aku sekolah formal aku nggak bakalan bisa dapat kesempatan belajar itu sih. Eh, mungkin mungkin bisa di-share deh, kayak gimana sih sebenarnya yang disebut, karena sebagai yang nggak ngelakuin homeschooling gitu ya, itu nggak kebayang mungkin kayak gimana sebenarnya kegiatan yang disebut homeschooling. Jadi kalau pagi itu Lala ngapain contohnya? Pagi biasanya kan aku latihan ya tante. Terus Nah, habis terus habis itu aku coba bagi waktu untuk belajar. Belajarnya belajar. itu entah dari buku atau langsung dari tempat. Kalau biasanya kalau pergi-pergi gitu mama papa langsung suka ngajarin nanti. Dan aku ngerasa kalau contoh ya tante, kayak belajar matematika itu nggak harus duduk di kelas nulis buku. Dari aku jadi Gimana? atlet aku bisa belajar matematika dari cara aku ngitung pemanasan, cara aku ngitung pace walk itu waktu waktu limitnya, kayak per berapa menit aku harus jalan per berapa menit, jadi kayak pembagian dan lain-lain. Itu juga aku Hmm. belajar dari renang, dari jadi atlet. Jadi nggak cuman jadi sebenarnya homeschooling itu tante, lebih memberikan ruang untuk aku ngerasa lebih dikasih ruang untuk ngelakuin apa yang aku suka, tapi tidak melupakan yang harus aku lakukan ya tante. Jadi sampai kelas 3 kemudian memutuskan untuk keluar lah ya gitu, karena ceritanya mau explore yang lebih luas lah begitu ya. Nah, pertanyaannya, tujuannya tercapai nggak kemudian keluar dari sistem pendidikan yang formal ini, tujuannya tercapai nggak kemudian? Alhamdulillah sih tercapai tante, dan yang aku suka, yang aku notice dari kenapa mama papa pengen menghomeschoolingkan anak-anaknya, salah satunya karena mereka pengen punya anak yang kritis, yang berani ngasih pendapat, berani bilang oh sebenarnya ada jawaban-jawaban lain dari kayak, Hmm. karena jujur tante aku tuh suka suka nggak suka kesel kalau di pertanyaan di buku soal itu tante, sebenarnya jawabannya tuh bisa berbagai macam dan mungkin bisa Betul, bukan itu betul. jawabannya, tapi kita dipaksa untuk jawab itu, dan itu bikin aku ngerasa itu bikin kita nggak berani kasih pendapat. Jadi menurutku sih alhamdulillah berhasil metode homeschooling ini ke aku sama adik. Oke, oke. Ya, ya mungkin memang efeknya berbeda ya pada setiap anak begitu ya. Karena Iya, ini anak-anaknya tante ini masuk sekolah formal, tapi masya Allah juga kalau suruh apa ya, suruh suruh kayak ya sebutan indahnya adalah kritis, gitu kan ya sebutan iya. indahnya. Terus berpikir alternatif, begitu kan ya. Ya memang efeknya beda-beda, tapi memang sepakatlah kalau itu penting gitu ya. Know when to say no lah, itu terutama, itu kan menurut menurut tante. Terus rencananya ke depannya gimana? Apakah tetap akan ada di luar sistem pendidikan formal atau ada rencana buat kembali ke sistem pendidikan yang formal? Sekarang ini aku kan kelas 2 SMA ya tante, Mhm. dan 2 tahun lagi aku akan masuk ke tahun ke tahun kuliah ya tante. Mahasiswa. Mhm. Iya, mahasiswa. Aku punya rencana dan aku pengen untuk uh, kuliah di universitas. Jadi masuk ke suatu universitas, dan aku pengen, tante kalau nggak salah psikolog ya tante. Iya. Bukan, tante aku pengen belajar di sport psikolog tante. Oh, menarik. Tapi di mana psikologi, Di fakultas psikologi luar, yang kok di luar, yang betul. ambil di Karena, luar. oh iya, karena di sini kayaknya masih Nggak ada. jarang ya. Iya, Waktu tahun berapa ya, lupa deh. Tahun berapa itu sempat bantu di UI tim kalau nggak salah. tim tenisnya Indonesia, gitu deh, ya dampingin
Nopenda Pohan menyebut dirinya tante. Ya adalah ini anaknya temanku, gimana kalau aku paksa dia manggil kak, diapain sama bapaknya. Nah, iya, Nopenda ini juga psikologi, sama-sama psikologi, sama-sama psikologi dari UGM. Nah, sempat dampingin tuh dari apa tenis, tapi waktu itu kan sebagai tim ya, karena ada leadernya gitu. Dan ternyata nggak sesimpel itu loh gitu, nggak kan dikiranya simple gitu ya, ya cuman gitu doang gitu kan ya. Ternyata nggak sesimpel itu, dan kemudian sampai harus kita baca segala macam literatur gitu kan ya. Oh, ternyata agak rumit dan nggak ada di Indonesia, emang belum ada sih ininya yang fokus di situ gitu kan ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Hal apa sih yang paling sulit kalau mau jadi atlet renang? Oke. Apa? Mhm. Proses tante, prosesnya. Mhm. Karena Prosesnya gimana? karena proses karena terutama renang indah ya tante, renang artistik ya tante. Untuk contohnya untuk belajar bisa floating di air atau kaki di atas itu kira-kira membutuhkan waktu sampai bisa benar-benar lurus tuh itu bertahun-tahun tante. Bisa sih Kebayang naik sih. tapi iya Heeh. jadi jaga semangat ya tante, terus menghadapi proses menghadapi nangisnya, terus sakitnya itu paling susah sih menurut aku untuk jadi atlet. Semua atlet ya kayaknya tuh bakalan ngerasain proses itu Ya, yang paling susah. iya, pada akhirnya memang kemudian semua apa ya, semua pekerjaan ya, semua profesi gitu ya, yang beratnya itu kan prosesnya gitu. Ya. Sama lah dalam banyak hal ya, tapi bayangan saya nih kalau atlet renang, apalagi apa sebutannya renang indah gitu ya. Secara kita ngapung nggak bergerak aja, kadang kan susah ya. Ini kan harus kadang-kadang pada certain moment kan nggak bergerak sama sekali gitu kan ya, tapi tetap harus tetap harus ngapung, plus itu apa sih, body shape-nya tuh harus tetap indah gitu. Bayangkan waktu ngelihatnya tuh rasanya gitu, kadang kita suka bingung, orang kita kalau nyemplung ke kolam renang itu kan bentuknya badan udah nggak karuan ya, udah yang gitu kan ya, sementara ini dia masih bisa tetap cantik gitu, kakinya masih bisa begini gitu, itu kontrolnya luar biasa gitu. Itu belum lagi ngatur nafas dan segala macam. Jawabannya adalah bersabar sama prosesnya. Ya, maaf ya kalau nggak memuaskan, karena ya memang iya, yang lainnya gampang soalnya ya, bisa dipelajari lah. Iya, tapi Betul. proses itu yang nggak akan singkat dan butuh waktu. Maafkan ya, yang nanya tolong. Nah, yang nanya tadi adalah pertanyaan tentang sekolah, tapi udah ditanyain duluan. Nah, kalau tadi ditanyain adalah hal yang paling sulit jadi atlet renang, dan jawabannya adalah proses sampai jadi jago. Kalau hal yang paling bikin senang apa dengan jadi atlet renang? Paling seneng itu aku suka rasanya aku bisa nari, bisa leluasa bergerak dalam air, itu buat aku senang banget. Terus Kebayang. iya, terus bisa nari dan bisa saat di kompetisi bisa nyuri, bisa dapatkan hati juri dan penonton dengan tarianku, dengan cerita yang aku bawakan, itu buat aku buat menurutku itu menyenangkan sih tante, kayak membahagiakan, terus bisa membuat orang-orang sekitar aku yang support aku sama itu juga itu sangat membagikan kan. Barusan tuh tadi habis ngelihat videonya Lala yang apa, bintang SMA apa ya? Bintang SMA Iya, ya? aku lagi ikutan Iya. lihat bintang Lagi SMA ikut di Pokari, SMA. SMA Pokari. Nah, teman-teman boleh masuk ke akunnya Lala nih, bantuin Lala buat vote. Tapi yang menarik itu adalah itu video gitu ya, itu video bisa pakai kain kan ya, itu ya, pakai Iya. kain kan ya, pakai kain terus Lala melintir gitu di dalam air, dan itu efeknya memang, aku nggak tahu apakah itu udah dibayangkan sama Lala, apakah efeknya nanti akan seperti itu gitu ya. Karena tadinya waktu Lala masih di atas gitu, masih videonya masih yang di atas, kemudian abis itu di dalam, nggak kebayang sih bakalan efeknya itu ternyata bikin bikin cantik gitu loh. Padahal itu cuman kain gitu kan ya, cuman kain putih, tapi ternyata gitu dipelintir, efeknya memang bagus banget gitu. Teman-teman boleh lihat deh di videonya Lala di akunnya Lala. Yang kayak gitu-gitu kan memang menurutku tetap perlu dipelajari ya. Itu kan ada efek fisika
cedera, ada efek segala macam gitu di situ yang harus dipertimbangkan. Nah, kalau Lala, bayangannya Lala apa? Sekian tahun ke depan, apa yang mau dilakuin lah? Aku ingin membawa dan berjuang untuk Indonesia sih. Aku Jadi, jadi boleh cerita dikit ya Tante? boleh dong, harus Dulu, yang banyak. oke, dulu waktu tahun yang di Australia itu tahun 2015, sehari sebelum bertanding aku dikasih tahu pelatih kalau nanti yang hanya juara satu yang akan dikumandangkan lagu nasionalnya, lagu negaranya apa? Uh, lagu kebangsaannya. Bangsaan. Iya, kebangsaannya. Terus aku pikir kayak, wah kayaknya bakalan keren nih di Australia mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Dan karena kalau menurutnya Tante, kesempatan untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya tuh susah sekali untuk diambil kan Tante. Untuk di luar negeri ya untuk ini. Jadi aku waktu itu coba pikir, oke, aku pengen berdiri di podium paling atas dan dengerin lagu Indonesia Raya diputar. Terus alhamdulillah Allah ngasih aku kesempatan itu, dan dari situ aku ngerasa kayak oke, membawa dan berjuang untuk Indonesia itu satu hal yang membanggakan dan kayak such an honor to be part of Indonesia. Jadi aku pengen berjuang lebih keras untuk Indonesia. Cerita dong rasanya gimana, kan nggak pernah dalam konteks itu gitu, dalam konteks jadi atlet, terus habis itu ada di panggung, kemudian dengerin lagu Indonesia Raya gitu ya. Gimana rasanya, coba ceritain gimana rasa di dadanya atau di perut, atau rasanya itu paling terasa di bagian mana sih kalau di tubuh tuh kayak begituan, itu bangga senangnya itu? Di dada sih Tante, kayak wah, di kepala juga kayak wah beneran nih, kayak aku dengar lagu Indonesia Raya di negara orang, kayak aku berhasil buat aku berhasil mengumandangkan lagu Indonesia Raya tuh kayak wah rasanya tuh nggak bisa diini Tante, kayak mau meledak. Did you cry waktu itu? I think so, kayaknya iya Tante, kayak terharu Nggak. ya. Karena aku nggak ngebayangin Tante sama sekali waktu aku berangkat, aku cuman oke, aku bakal bertanding di tempat yang jauh dari asalku dan aku akan berusaha untuk menampilkan terbaik, tapi aku nggak terbayang sama sekali aku bakalan bisa ada di posisi itu. Jadi waktu aku berhasil kayak wow, I did it. Nah, dengan prestasi yang berbagai macam gitu ya Lala, plus masih muda gitu ya, cantik begitu kan ya, prestasinya banyak gitu ya. Gimana sih cara buat tetap apa istilahnya real, tetap humble, tetap nginjek tanah? Aku selalu ingetin kayak aku bisa sampai di titik ini tuh bukan cuma karena aku aja, bukan karena kerja kerasku, bukan karena semua, bukan benar-benar pure 100% aku, tapi doa mama papa, bantuan dari pelatih, dari doa-doa dari orang sekitar, support yang nggak pernah habis itu sangat berpengaruh dan sangat berarti buat aku. Jadi aku harus bisa humble mungkin, bisa selalu menjadi teman yang baik untuk orang-orang sekitar aku. Dengan ini pertanyaan klise sih sebenarnya ya, dengan pertanyaan klise, tapi buat yang dengerin siapa tahu memang anaknya punya bakat juga di dunia atlet begitu ya. Itu kalau tanding-tanding kayak begitu, itu apakah harus join ke klub tertentu atau itu ditunjuk sama klub atau itu berangkat sendiri atau gimana sih, itu teknisnya gimana? Sebenarnya tergantung kompetisinya nanti Tante. Kalau seperti PON itu kan harus dari provinsi, dari koninya daerahnya masing-masing. Kalau seperti SEA Games dan Asian Games, Olimpik itu dari negaranya. Tapi kalau kompetisi lokal atau kompetisi luar yang walaupun atas namanya bakalan tetap klub, itu sepertinya harus wajib klub sih Tante, karena biasanya tuh renang Indah tuh selalu paling kecil tuh mempertandingkannya tuh atas nama klub.
Oh, Jadi karena nggak ada dia yang nggak bisa ngomong, sendirian ya? sebenarnya bisa tapi sangat jarang sih tante aku lihat. Sebenarnya aku kurang paham tante soal kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia karena masih sedikit sekali klub yang ada di Indonesia, jadi rata-rata hampir semuanya sih itu ada di klub, jadi nggak ada yang perorangan. Jadi memang via klub ya, harus melalui klub ya. Lagi pula memang lebih indah kalau grup sih, memang kalau yang renang indah itu kan ya, kalau sendirian kurang kurang kelihatan oke-nya begitu, kurang lebihnya. Oke, pertanyaan lagi yang masuk adalah, loh ini pertanyaannya kok gimana tanggapan keluarganya? Keluarganya yang endorse memang. Nah ini pertanyaannya bagus. Eh, dengan kondisi Lala yang homeschooling gitu ya, eh, gimana Lala nemuin peer group, nemuin teman-teman yang seumuran gitu? Lewat apa, Lala? Gimana caranya? Aku selalu didorong dan selalu mencoba untuk berani ikut bukan grup sih, mencoba hal yang baru ya, yang bisa membuat aku ketemu banyak orang. Tante, kayak contohnya aku belajar bahasa Inggris di suatu tempat les gitu, aku mendapatkan teman-teman di sana. Terus ada project film, aku coba ikut dan aku dapat teman-teman, aku lolos jadi dancer filmnya, terus aku dapat teman-teman lagi di sana. Dan aku rasa gak cuman di sekolah sih tante bisa mendapatkan teman, karena sebenarnya teman tuh ada banyak banget dan ada di mana aja, asalkan kita mau berteman. Setuju, setuju. Setuju, memang ada di mana aja itu benar ya, tapi emang nggak kebayang gitu, karena kan, atau memang dengan kesibukan Lala yang full gitu ya, latihan, lomba dan segala macem, jadi memang tidak terlalu banyak juga gitu waktu untuk apa, hangout, untuk apa sih, kesana kemari gitu sama teman-teman gitu. Jadi teman-teman dari grup-grup yang Lala temuin pun jadi cukup lah gitu ya. Bayanganku sih begitu. Ya emang harusnya begitu anak muda. Bukan hangout terus-terusan. Salah satu alasan Jangan aku hangout ikut yang terus-terusan. iya, Kenapa? salah satu aku ikut yang bintang SMA itu juga aku pengen nambah teman sih tante. Aku pengen berkenalan lagi, berteman dengan orang-orang baru yang ahli di bidangnya masing-masing. Jadi di bintang Belajar SMA itu belajar. bukan cuma tentang atlet ya, ada berbagai macam, Enggak, ada. ada penari, penyanyi, pemain musik, banyak banget tante dengan keahliannya masing-masing. Dan seumuran kan tante, karena SMA. Iya, jadi dapat tambah banyak lagi deh teman-temannya. Iya. Tunggu. Ya Allah, ini penting banget pertanyaannya, tolong dijawab Lala. Di kolam renang mana sih latihannya kalau di Jogja? Di Depok Allahu Sport Akbar. Center, di Jalan Di Tadi mana? Di mana? Seturan, tante. Di Depok Sport Center, di Jalan Seturan, di belakang Superindo Seturan. Oh oke, Depok Sport Center, Iya, Seturan. DSC. Saya berusaha mengingat-ingat Seturan tuh daerah mana sih, udah lupa. Dekat Sudah UGM lupa. tante. Oh iya 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 iya. Oh loh, jangan-jangan itu yang di deket deretan kampus-kampus itu ya? Dulu kayaknya zaman dia buka pertama kali kita sering ke sana soalnya. Iya, belakang. Lapangannya kolamnya besar, indoor ya? Ada yang Indoor indoor, ada atau yang outdoor. Ada yang indoor, ada oh yang ya. outdoor. Mungkin itu. Oke, tadi kan udah ngomongin nih tentang kedepannya mau ngapain gitu. Aku mau nanya, oke. Gimana sih caranya mengatasi rasa takut saat renang? Rachel ini juga salah satu narasumber kita. Tadi panggilnya Rachel atau Rahel sih? Rahel ya. Rahel ini salah satu narasumber kita beberapa waktu yang lalu. Dia punya disability tunanetra. Nah, pertanyaannya, gimana cara ngatasin ketakutan saat berenang? Atau memungkinkankah untuk orang yang tunanetra untuk belajar berenang? Lala. Sangat mungkin sih tante, menurut aku. Gimana? Karena kalau untuk mengatasi rasa takut, aku belajar dari adikku ya tante yang kecil. Dia awalnya kan takut tuh tante mau masuk air, pegang air, terus lama-lama udah berani loncat ke sana loncat ke sini. Pertama lagi-lagi butuh waktu tante. Nggak bisa tiba-tiba langsung masuk, waduh berani renang itu juga enggak. Terus
dan mungkin lebih ke berpikir oke, ini menyenangkan, dan ya renang itu menyenangkan dan tidak menakutkan gitu tante. Kalau aku lebih caranya mungkin begitu. Lebih pikir itu menyenangkan gitu ya. Terus Iya. memang pelan-pelan gitu, nggak bisa nyemplung, nggak bisa aku senang berenang gitu kan ya, nggak mungkin. Mungkin dari ini tante apa yang anak kecil latihan itu duduk di pinggir kolam terus main air kakinya, kecipok dulu sampai mulai masuk setengah badan, masuk lagi terus mulai berenang. Kalau bayangannya Lala, gimana ya awal latihannya orang dengan disability tunanetra untuk belajar berenang, gimana ya menurut Lala teknisnya? Kebayang nggak kira-kira gimana? Sebenarnya di Jogja itu ada ini tante, ada atlet para games yang udah sampai internasional dan menang. Kalau aku lihat kurang lebih latihannya sebenarnya renang itu salah satu olahraga yang bisa dilakukan semua orang karena dan renang juga jadi salah satu obat untuk menyembuhkan beberapa penyakit kan tante. Jadi sepertinya sama, mungkin ada beberapa hal yang nggak boleh dilakukan dan perlu dilakukan untuk teman-teman yang tunanetra. Oke. Kalau ngelihat dunia renang di Indonesia, Lala, kalau boleh apa ini istilahnya? Saran gitu ya tentang apalah area for development gitu. Menurut Lala apa sih gitu area for development-nya? Untuk ini ya tante, untuk renang indah Dunia. Indonesia gitu tante. Yes. Secara umum renang boleh atau khususnya renang indah? Oke, mungkin lebih ke renang indah ya tante, karena renang kan besar dan aku tidak menekuni banget di renang lintasan kan tante. Jadi dia pesan atau apa tante? Atau doa atau gimana? Kenapa? Sorry nggak kedengeran? Aku mau ngomong tentang pesan atau doa gitu tante. Untuk lebih ke apa ya, kayak kondisinya itu sekarang sebenarnya gimana sih? Mudah nggak sih orang untuk untuk masuk di dunia ini gitu? Apa saja kesulitannya untuk masuk di situ? Kira-kira apa yang bisa dirubah, apa yang bisa di-develop gitu? Oke, mungkin pertama mudah, kalau mau dan kalau siap untuk berproses akan mudah. Kalau kita tapi roomnya masih banyak. Tapi prosesnya akan sangat panjang dan bisa dibilang harus sangat sabar karena jujur aku belajar yang kaki di atas itu udah hampir setengah tahun sendiri tante, jadi bisa kebayang harus bersabarnya seperti apa. Dan itu pasti kemasukan air kan ya? Iya lah, tapi kita kan pakai nasi tante, ada bentuk apa ada. Oh jadi nggak ya? Aman ya? Nggak kemasukan ya? Oke. Terus? Terus kalau ya tadi tante, kalau sabar proses, terus siap berproses, terus mau berusaha untuk kayak emang proses itu dia tante yang kesulitan susahnya, tapi kalau mau pasti bisa. Yang umur perenang indah itu yang disebut umur produktifnya, umur perenang indah itu umur berapa sampai berapa sih? Golden age-nya atau usia terbaik untuk masuk itu kan? Nggak tahu, kalau kayak sepak bola itu kan umur 30-an sebenarnya udah dianggap tua gitu, walaupun for some itu 40-an masih bisa gitu ya. Tapi kalau untuk renang indah itu umurnya tuh sebenarnya dari berapa sampai berapa sih, sebaiknya masuk umur berapa, dan biasanya umur berapa udah pensiun gitu? Sebenarnya akan lebih baik kalau masuk lebih awal tante, tapi awal pun nggak yang kayak 7 tahun langsung masuk gitu ya tante. Jadi ada minimal ya? Nggak ada minimalnya sebenarnya, karena kita ada kategori 12 ke bawah dan sekarang juga ada kategori 10 ke bawah. Itu ya paling baik kalau menurutku sih umur 9 itu udah, itu paling apa ya, umur 10, 9, 8, 9 itu waktu yang baik untuk masuk karena indah, karena akan lebih mudah belajar flexibility, badannya masih sangat lentur, akan sangat lebih cepat beradaptasi. Terus kalau sementara uji matrisnya kalau golden age-nya yang di buku sih itu tulisannya 19 sampai 23 tahun. Jadi cukup muda untuk. Karena kan jadi di atas itu
Iya, Karena iya, yang sorry, sorry. ikut kan rata-rata perempuan ya tante, laki-laki hanya ada Mm-mm. baru-baru aja adanya. Dan Oh, oke. dan karena renang indah sangat bergantung sama flexibility salah satunya ya tante. Dan semakin tua kan akan semakin susah untuk menjadi fleksibel. Jadi yang ada di buku itu umur 19 sampai 22 23. Itu waktu masa-masa produktif, masa-masa golden. Terus di kepalanya Lala nih di atas umur itu what will you do, Lala? Aku aku berencana gitu ya tante. Aku berencana aku setelah mungkin umur 23, 24 itu aku pengen lebih melanjutkan ke akademia tadi kan tante, karena kan jadi psikolog panjang ya tante. Aku baca-baca ininya. Mungkin aku berencana akan tetap ada di dunia olahraga, di dunia renang indah, tapi mungkin akan di tempat atau ya tempat yang berbeda, jadi bukan di posisi sebagai atlet lagi. Dan kalau untuk pelatih itu masih terbilang cukup muda ya tante untuk umur segitu. Kita akan lebih belajar, lebih explore, lebih cari tahu tentang sebenarnya itu tentang artistik itu apa sih tante, karena sekarang aja bisa dibilang aku belum 100% tahu tentang dunia renang. Oke. Kalau kayak di acara-acara Oscar nih gitu ya, kan suka nyebutin nama-nama orang yang menurut dia paling berperan lah ya. Bukan untuk mengurangi makna orang-orang yang nggak disebut begitu ya, tapi menurut Lala sendiri gitu. Kalau ada 1, 2, 3 orang yang berperan gitu ya, berperan besar gitu dalam eh, prosesnya Lala gitu, itu siapa dan gimana perannya? Papa, mama itu paling pasti sih tante. Sama Mhm. pelatih-pelatih aku. Karena aku cukup bilang pelatihku ada banyak banget tante, karena sering berganti dari dulu. Jadi aku pernah merasakan dilatih dari beberapa pelatih yang memiliki keluarga negaraan dan cara melatih yang berbeda-beda. Dan setiap pelatih itu punya kesan tersendiri sih buat aku. Oke. Oke, kalau ngomongin papa sama mama nih ya, lepas dari aku mungkin sekilas kenal sama papa sama mama, peran mereka berdua nggak sih berdua itu beda nggak sih sama Lala? Atau mereka pakai pendekatan yang sama atau beda? Waktu aku bilang aku mau, oke mama papa aku mau fokus di renang indah. Yang pertama yang aku lihat mereka selain mereka ngingetin, aku lihat mereka juga siap untuk belajar lebih dalam tentang renang artistik tante. Karena mereka aku lihat mereka berpikir kayak nggak cuman aku yang harus berjuang, yang harus belajar, tapi mereka juga perlu tahu sebenarnya renang artistik itu apa sih tante. Jadi mereka, aku lihat mama banyak baca buku, papa banyak cari tahu tentang renang indah atau renang artistik itu apa. Jadi memang awalnya sama-sama blend ya? Sama-sama nggak tahu apa-apa tentang renang artistik. Karena kan kalau keluarga perenang, atlet renang itu kan banyak yang kakaknya, adiknya, kemudian anaknya gitu kan ya. Tapi kalau ini memang enggak gitu ya, nggak ada cerita, terus sama-sama belajar gitu ya. Iya, papa sebenarnya suka ikut berbagai macam olahraga gitu kan tante, tapi kalau renang apalagi renang artistik ya tante nggak ada sih dari silsilah keluargaku yang atlet renang artistik. Oke. Peran papa sama mama gimana? Kalau apa sih maksudnya? Kalau curhatnya sama papa atau mama? Atau kalau lagi ngedrop ngobrolnya sama papa atau sama mama? Gimana beda peran mereka berdua buat Lala? Kalau biasanya masa-masa paling menakutkan itu waktu mau bertanding dengan tekanan yang besar banget ya tante, kayak PON kemarin itu rasanya kayak enggak bisa, aduh kayak menyeramkan gitu tante. Dan aku berusaha untuk cerita ke mama papa kayak, dan aku takut, tapi mereka pasti selalu kayak Lala nggak sendiri, Lala nggak pernah sendiri. Ada mama papa, ada pelatih, ada orang-orang yang akan selalu di belakangku untuk aku bisa terbang lebih tinggi. Oke. Gak kebayang sebenarnya si papanya Lala ya ngomong begitu ya, cuman saya berusaha
Beda tante, papa di Kan depan masih kelihatan. Aduh, beda ya? tahu Di kan, papa di dunia luar sama di keren dalam kan? Beda beda ya? banget tante. Papa lihat nggak? Hai pa, hai pa. Oke. Jangan biarkan dia ikut-ikutan, coba biarin aja, biarin aja. Oke, Lala, kalau ada nih satu dua pesan yang mau Lala bilang gitu buat anak-anak seumuran, buat pemuda-pemudi lah seumuran Lala gitu ya, what will you say? Oh, mungkin Secara papa umum, ini tante. bukan ngomongin. Apa? Itu papa. Hai, Hai, hai. hai. Apa ada yang mau Oh, disampaikan nggak lepas dari dunia renang, tapi dunia apa sih lebih kayak buat seumuran lah, buat teman-teman yang seumuran ini gitu. Lala di umur segini dengan kegiatan dan apa segala macam prestasinya gitu, what will you say gitu ke teman-teman Lala yang seumuran kira-kira? mungkin mau ngingetin untuk teman-teman yang mungkin yang lagi ngerasa down, lagi ngerasa aduh gitu kan tante. Mungkin Hmm. pertama yang selalu aku selalu diingetin sama mama papa patiku adalah enjoy the process. Karena saat aku bisa enjoy dan bisa respect sama prosesnya, nanti hasilnya dan akan balik lagi ke aku, dan aku bakalan bisa langsung kayak waktu aku dapat hasil itu flashbacknya langsung oh ya, kayak proses itu emang harus dinikmati, bukan ditakuti, bukan dihindari, tapi emang harus dinikmati itu tadi tante. Kalau Terus dari sudutnya Lala nih, kalau dari sudutnya Lala, gimana sih caranya nikmatin proses? Kan itu nggak enak. gak enak Dengan banget sudut tante, pandang Lala yang gak enak seumurannya banget, Lala gitu. Kenapa? gak enak banget tante proses itu, bener-bener gak Nah, enak. iya, gimana terus cara nikmatinnya orang nggak enak, gimana? Iya, mungkin kalau aku ya tante, kalau akan yang aku lakukan kemarin, aku mungkin akan flashbacknya ke sebelum pon aja ya tante, karena terdekat kan kemarin ponnya. Hmm. Pon kali ini tuh jujur kemarin tuh tekanannya sangat besar dan prosesnya sangat tidak menyenangkan kan tante, Karena karena ada banyak faktor, dan saat itu aku coba ingat lagi sebenarnya aku ngakuin ini tuh buat apa sih. Sebenarnya aku mau ngelewatin proses ini karena aku maunya apa, karena aku aku nanti saat aku ada di titik atas itu, aku pengen pengen ngerasa bangga karena aku udah bisa nikmati proses, bisa walaupun dengan nangis-nangis itu ya tante, tapi setiap kalau jadi gini tante, kalau jadi atlet kita setiap dapat sesuatu hal yang kita kita targetin atau kita targetin kan pasti akan selalu naik ya tante. Jadi dari latihan itu setiap habis latihan aku suka kayak okay, you did a great job today, but and tomorrow will be a new day. Jadi dan prosesnya pasti akan jauh lebih sakit dan jauh lebih gak enak, tapi kayak believe in yourself, one day you can get what you want, kamu Lala bisa mencapai apa yang Lala mau. bagian itu memang semacam kayak kembali lagi ke soal niat sih ya. Tujuannya mau apa, niatnya mau apa gitu ya. Kalau apa itu si siapa namanya yang bilang start with why gitu, why-nya apa gitu, big why-nya apa gitu. Kalau Stephen Covey bilang katanya begin with the end of mind gitu, yang kalau di agama Islam sebutnya niatnya apa, Niat. tujuannya apa gitu. Kalau balik lagi ke situ jadi terasanya gampang ya, kayaknya gampang gitu Lala jawabnya gitu, karena dia niatnya Iya, tujuannya udah tante. jelas gitu kan ya. Nah, kalau yang niatnya belum jelas itu dicari dulu niatnya. Ada pertanyaan lagi nih Lala, pernah kesleo nggak? Eh, Kesleo paling parahnya kayak gimana? Oh mungkin cedera gitu ya tante, ke Apa? sakit sakit kayak cedera gitu ke selewat Ha, tangan ha, ha, ha. bagian Hmm. itu. Dulu kalau cedera alhamdulillah nggak pernah tante. Hmm. Itu pun dulu pernah sebentar sekali
ada salah gerakan, jadi sempat sakit tangannya, tapi alhamdulillah setelah di recovery dengan banyak usaha, alhamdulillah nggak, sampai sekarang nggak ada. Jadi nggak ada efek juga? Cedera yang kayak ini kan tante yang kompleks gitu kan tante maksudnya? Enggak, mungkin ini ini yang nanya kan kurang lebih seumurannya tante ya. Jadi mungkin bayangannya, mungkin gerak-gerakan yang kayak begitu itu kan akan mengundang apa sih? Iya. Gimana gitu kan ya? Nah, gitu. Biasanya lebih sering ke jarum sih tante. Oh, cuman jarum aja ya, tapi nggak ada yang sampai ketarik apa-apa gitu? Aku pelatihku selalu berusaha, mama papa selalu berusaha gimana caranya biar nggak ada ngelewatin namanya cedera dan lain-lain tante. Jadi karena cedera itu hal termenyeramkan yang kalau atlet sampai kena itu kan tante, karena itu akan sangat berpengaruh ke performa kita. Jadi alhamdulillahnya sih nggak ada, dan paling parah mungkin cuma itu sakit, walaupun sakit tapi dicek. Aku selalu kalau ada sakit aku selalu cek ke masas, aku punya tim masas, tim kesehatan juga tante. Kalau dicek aman alhamdulillah. Baiklah, jadi aman ya Kak Leo. Yang separah-parahnya cuma tangan tapi nggak ini gitu ya. Iya. Renang artistik itu kayak balet di dalam air ya, harus bisa balet juga. Iya, tadi cerita salah satunya balet sama gimnastik yang harus dipelajari untuk bisa ikut di renang. Paling kuat, ya. Iya, dua kegiatan yang paling mendukung. Oke, teman-teman, saya ingetin terakhir nih sebelum kita tutup. Silakan tanya pertanyaan sama Lala. Nanti 2 pertanyaan yang paling menarik buat Lala, menurut Lala akan dapat hadiah dari sponsor kami, yaitu 2 paket buku. Nanti akan dikirimkan dari Tangerang. Monggo, masih dibuka kesempatan buat bertanya. Nah, ini ada lagi nanya, baiknya renang di usia berapa untuk memulai? Kalau renang indah tadi udah dibilang sekitar umur 9 gitu kan ya? 8-9 gitu kalau renang indahnya sendiri. Tapi kalau untuk belajar berenang, tadi umur 3 udah bisa ya, Lala ya? Sebenarnya dari berapa aja sih tante? Karena itu tergantung. Karena dulu tante aku mau papa masukin aku, maksudnya ngajak aku untuk berenang itu karena renang kan salah satu olahraga yang ada di Al-Quran ya tante, yang perlu ditekuni dari 3 itu. Sama renang itu salah satu, aku kayak keluarga aku percaya, mama papa percaya itu salah satu obat alami untuk semua penyakit. Iya, betul. Dan ya, karena mama papa juga rajin renang tante dari dulu sih. Jadi kita keluarga, mama papa walaupun nggak jadi atlet, mama papa coba untuk renang karena mereka ngerasa itu buat badannya sehat, kuat gitu tante. Iya, betul. Karena dulu adik sakit asma disuruhnya berenang. Iya. Terus dulu tante pernah jatuh, tulang ekornya kena lah gitu ya. Nggak bisa jalan, nggak bisa jogging, nggak bisa naik sepeda, disuruhnya juga berenang. Banyak lah ya, memang renang ini memang salah satu yang apa sih, dan dia nggak berkeringat, itu yang paling menyenangkan dari iya. Cuman repotnya itu kan iya betul, jadi ada alasan buat makan lah. Iya. Nah, gimana tuh caranya ngatur kok bisa Lala tetap langsing loh? Ini pertanyaannya. Itu kan habis berenang capek terus lapar gitu kan ya, itu gimana manage-nya gitu? Apa tante apa sih, segih pecicilan apa segih apa sih? Enggak kayaknya tante sih pecicilan kayak gitu deh tante. Masa muda sudah nggak usah dibahas, oke? Gimana handle makannya sih Lala, kan itu habis berenang ya Allah, itu lapar banget loh. Kalau dulu sih aku waktu kecil kayak udah makan apa aja, tapi setelah aku umur aku ngerasa lebih oke, aku harus jaga banget tante, karena kalau aku terlalu banyak mengkonsumsi ini yang gak baik buat tubuhku bakal ngaruh banget ke aku kan tante. Jadi sekarang juga aku dibantu ada dokter gizi, spesialis ahli gizi,
Jadi dan mungkin lebih health apa ya tante bahasanya sekarang tuh eat eat eat, eat, eat clean ya, eating clean ya tante. Clean eating ya? Iya, clean eating. Jadi kalau aku sih jarang makan kayak junk food dan lain-lain. Pernah makan, pasti pernah ya, tapi nggak suka McD KFC ya tante. Tapi lebih dibatasi. Aku mencoba Makanya membatasi kebetulan nggak suka sih. Itu ada aturannya? Ada aturannya nggak buat Lala? Enggak, aku inisiatif sendiri sih tante. Ya kayak kalau sehari gitu pagi misalnya aku udah minum kayak milkshake atau ada lagi pergi kemana aku minum manis apa, biasanya aku sendiri coba kayak oke udah dari pagi udah jadi besok pagi, jadi sehari tuh mencoba untuk maksimal mengecilkan kayak gula itu dikurangin dan lain-lain gitu. Ngurangin gula, maksudnya Bukan seminimal mungkin. Iya, jadi kalau udah pagi udah minum gula, udah yang manis banget atau yang berkalorinya terlalu tinggi, sorenya aku coba untuk turunin lebih ke sayur, lebih ke buah. Di umur Lala, again, kalau buat tante kan diet itu diet dalam arti yang diterima di Indonesia ya, bukan diet dalam soal pengaturan makanan, tapi diet gitu kan tetap diatur ya. Itu kan butuh kontrol ya. Di usianya Lala itu masalah. Alhamdulillah aku nggak, ini sih tante aku mungkin nggak kelihatannya sih agak kayak masa sih Lala makannya sebersih itu, tapi aku pernah ngerasain tante kalau aku makan banyak badanku akan terasa di air akan terasa sangat berat dan aneh, jadi sebisa mungkin aku kontrol makan yang nutrisi yang aku konsumsi tante. Oke. Baik. Jadi memang udah terasa efeknya sendiri gitu ya. Jadi habis itu ngatur sendiri. Yang mana untuk usia Lala itu advance loh Lala. For your information ya. Self regulation yang segitunya di umur Lala itu advance. Tepuk tangan lah buat papa mamanya. Oke, pertanyaan terakhir. Tadi udah tentang buat teman-teman seusia Lala lah ya, kira-kira gimana. Ini udah lebih 16 menit soalnya. Nah, sekarang adalah buat orang tua yang anaknya pingin jadi atlet. Sebentar ada yang mau tidur. Oke. Hai. Siapa namanya? Itu yang ini tadi putih. Yang ini gentai cuma kelihatan kepalanya doang karena cowok kurang nggak mau. Ini udah mau selesai. Aku juga mau tidur. Iya, buat orang tua pesan buat orang tua yang anaknya, yang pingin anaknya jadi atlet. Kalau punya pesan apa? Mungkin aku dari sisi aku ya tante, karena sebenarnya kan sebenarnya dari orang lebih ke orang Iya, kalau aku Bella. seorang atlet itu butuh seseorang yang siap nemenin dia dari awal sampai akhir, dari dia mulai sampai dari akhir, karena aku ngerasa sosok orang tua tuh sangat berpengaruh sih tante, karena kan orang tua salah satu yang paling deket, karena aku ngerasa paling deket ya tante sama kita. Jadi kayak aku ngerasa seorang atlet tuh perlu sosok yang dia percaya untuk menangin dia, untuk meluk dia, untuk ada di samping dia apapun keadaannya, senang, sedih, sakit, nangis itu. Jadi itu kan. Terus juga mungkin kalau udah jadi kalau udah levelnya lebih tinggi jangan jadi medali itu bukan segalanya gitu, jangan jadikan anaknya untuk cari medali karena itu sangat gak enak tante, untuk dibanding kamu harus dapat ini, kamu harus dapat emas. Atlet bukan butuh sosok yang kayak gitu, dia butuh sosok yang bisa nenangin dia untuk menampilkan yang terbaik, itu memberikan yang terbaik buat dia, buat orang tuanya. Terus kayak dulu tante aku pernah tanding di Singapura, itu sempat ya nggak dapet itu
pertandingan pertama aku di luar kayaknya tante. Dan ya hasilnya juga nggak terlalu bagus, tapi aku bersyukur sih punya mama papa yang oke, good job, udah ngelakuin yang terbaik. Apa kayak kita nerima kesalahan, kita ambil hikmah dari semua peristiwa itu, dan habis itu kita tetap lanjutin hidup, tetap kita lewatin hal-hal lainnya akan bareng-bareng. Kayak abis itu aku liburan tante, dan aku ngerasa di situ kayak mama papa kayak emang atlet itu butuh sosok yang bukan kamu harus emas, kamu harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Kayak cukup oke. Kalau pesan mama papa ya tante, kalau aku yang paling bikin ngaruh itu menurutku mereka saling ingetin kayak pertama nih ya tadi ya tante kan selalu ini niat, terus niatin orang-orang sekitar, mama papa bakalan selalu ada di sisi Lala, bakalan selalu support Lala, dan sampai kapanpun itu, dan itu atlet sangat butuh sosok itu sih tante, yang siap bersedia nemenin dia dari akhir sampai awal, dan nggak mungkin dia temuin di tempat lain. Yes. Tapi dari atletnya sendiri, sebenarnya pasang target nggak? Pingin dapat apa nggak setiap kali ikut lomba? Pasti tante, setiap atlet pasti pengen dapat. Karena kita kayak latihan sampai nangis, sampai ngeluarin keringet yang kerja keras, yang yang sangat panjang, tapi pasti semua atlet pengen menang, pengen dapat medali, pengen dapat piala. Tapi di situ juga tante kita yang mungkin jarang orang mention itu, aku selalu diajarin dan aku selalu diingetin kalau aku siap menang, aku harus siap kalah, dan begitu pun orang tuanya. Karena saat kita bisa menerima kekalahan itu bakalan bantu kita untuk menjadi lebih baik kan tante ke depannya. Iya, insya Allah. Siapa tante yang nggak mau dapat emas, siapa yang nggak mau ada di podium tertinggi kan tante? Iya, makanya. Ada itu. Apa namanya, kayak itu tadi salah satu anak tante itu kan kadang suka ikut lomba-lomba gitu ya, dan kita nggak pernah nyuruh dia harus dapat apa gitu. Dia sendiri kemudian yang apa namanya, kadang-kadang suka kayak misalnya pas pengumuman pembagian medali apa gitu ya, dia santai aja karena dia ngerasa kayaknya aku nggak bakal dapat medali yang ini deh, kayaknya aku dapetnya medali yang ini gitu. Dia udah ada sendiri di kepalanya gitu. Jadi bayangannya tante tadi dengar, tapi kan sebenarnya punya sendiri gitu kan, punya target sendiri gitu. Orang tuanya tuh tinggal ngikutin aja gitu. Yes. Tinggal support, tinggal kasih semangat, doa itu sih tante. Baik Lala, terima kasih banyak ya buat obrolannya malam ini. Sebelum tutup, wow, sebentar. Tunggu, masih ini dulu, pilih dulu 2 pertanyaan yang menurut Lala paling menarik. Yang mana, Lala? Tadi apa aja, Tante? Lupa ya. Tadi ada yang soal dari Rahel yang gimana caranya mengatasi takut saat berenang. Itu ada ya pertanyaannya itu. Terus habis itu baiknya mulai umur berapa? Terus habis itu di kolam renang mana latihannya kalau di Jogja? Terus sekolahnya gimana gitu, latihan renang tuh ganggu sekolah apa enggak? Tapi tadi udah ditanyain. Nah, ayo, yang mana ayo? Mungkin yang ini tante sayang Kak Rahel itu, karena Rahel. Karena banyak orang yang mungkin ketakutan untuk mencoba berenang ya tante. Jadi good question Kak Rahel. Oke. Satu tentang yang gimana ngatasin takut, yang kedua ada satu lagi yang mana Lala? Tadi yang tante tadi tante. Renang sebaiknya di umur berapa? Pernah keseleo atau enggak? Apakah harus bisa balet juga? Di kolam renang mana latihannya? Sama sekolahnya gimana? Keganggu apa enggak? Mungkin boleh yang itu tante, yang latihannya gimana? Aku suka ditanya. Siapa tahu mau join, aku tunggu di Depok Sport Center ya. Wah, itu anaknya banyak, mungkin bisa dilatih dari sekarang itu yang tadi nanya latihannya gimana. Baik, jadi penerimanya ada Rahel tadi ya, sama Nopenda, itu sama-sama di Jogja.
Jadi silahkan daftarkan anaknya yang 4 orang itu boleh ikut biar jadi penerusnya Lala. Baik, Boleh, sebelum boleh. ditutup mau foto dulu sebelum nanti Lala kalau mau coba ya tolong. Baiklah. Yeay. Bentar. Satu. Sudah. Oke, sudah. Terima kasih banyak ya Lala. Salam buat mama sama papa. Buat adik-adik juga. Kalau nanti kita perlu ngobrol lagi atau ada lanjutannya, nanti dikontak lagi. Gitu ya. Siap. Jangan Terima lupa kasih, Tante. sama-sama. Jangan lupa kirim fotonya ya. Iya, Tante. Jangan kirim Baik, apa ya? sukses terus. Sukses terus ya Lala. Jangan menyerah sampai nanti dapat yang diinginin sama Lala. Amin. Begitu? Baik, terima kasih banyak. Silakan Lala kalau mau kasih. meninggalkan tempat sebelum nanti Tante Terima kontak. kasih semua. Sama. Bye-bye. Bye-bye. Yes, begitu ceritanya kurang lebih dari Lala. Untuk 4 minggu bertemu sama, ya kebetulan saya ketemu sama 4-4-nya gitu ya, ketemu sama 4-4-nya pemuda-pemuda yang luar biasa ini gitu ya. Hal yang digarisbawahin dari 4-4-nya adalah mereka dekat sama orang tuanya. Lala yang minggu lalu, Lala yang pegiat literasi, orang tuanya berpisah, tapi Lala masih tinggal sama papa mamahnya secara bergantian gitu ya, kurang lebihnya. 4-4-nya punya masalahnya sendiri, tapi berusaha mengatasi masalahnya dengan caranya masing-masing. Dan yang akhirnya adalah 4-4-nya adalah pemuda yang tidak menghabiskan waktu mudanya untuk bersantai-santai, berleha-leha gitu ya. Dari muda mereka udah punya prestasinya sendiri-sendiri di bidangnya masing-masing. Sebuah bukan tamparan lah ya, sebuah colekan mesra gitu ya buat kita yang sudah lebih tua dibandingkan mereka. What have we done gitu. Sementara buat kita yang punya anak-anak yang lebih muda, yuk dipersiapin gitu. Jangan lagi percaya soal masa remaja itu masa mencari identitas, jadi biarin aja lah mereka untuk begini begitu. No, kita minimal kita nunjukin sebulan ini ada 4 bukti di mana pemuda-pemudi ini mereka melewati masa remajanya dengan sungguh-sungguh berproses untuk jadi pemuda-pemuda yang kuat begitu. Pemuda-pemuda yang di tangannya mereka kita akan merasa aman lah gitu, negara ini gitu, bangsa ini gitu, agama ini di tangan mereka insya Allah aman. Kurang lebih begitu. Terima kasih sudah menemani kami dari tadi jam 8. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada salah-salah, itu datang dari saya dan saya minta maaf. Kalau ada yang baiknya, ada manfaatnya, itu datangnya dari Allah. Begitu, sampai bertemu lagi di minggu depan dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.